Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Bertemu kembali pada malam hari ini atau di tempat Anda yang sedang melihat sekarang, kapan saja. Semoga segala permasalahan pemirsa yang membuka channel ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, setelah beberapa episode yang kita tampilkan di channel Nur Petunjuk Kecerdasan, banyak apresiasi yang masuk, baik di komen maupun ke WA kami. Apapun itu bentuknya, kritikan, sanjungan, support, ataupun netral. Terima kasih atas apresiasi penonton channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Channel ini kami buat tujuannya adalah satu, berbagi tentang isi Al-Quran yang tersurat dan tersirat, yang itu akan selalu dibawakan oleh narasumber kita, Kang Teddy. Juga Al-Quran diri yang akan kita diskusikan, penjabaran dari petunjuk sehingga menjadi pembuktian di dalam diri kita, yang pada akhirnya dengan akal fikir kita dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita, di luar diri kita, di alam semesta, yang setelah terjadi pembuktian dari petunjuk itu yang kita pikirkan dan kita kerjakan sehari-hari, berarti benar Quran memberitahu ada yang langsung terbuka, tersurat, tapi ada juga yang harus kita gali. Artinya kita gali itu, kita amati apa itu yang tertulis di Quran Mushaf dan Quran diri, sehingga akhirnya kita berkata, oh iya benar. Contoh sederhana, pemakaman itu diajarkan oleh burung gagak. Setelah kegelisahannya, kebingungannya menyembunyikan bangkai. Oh, ternyata burung gagak itu menyembunyikan bangkai itu seperti itu. Akhirnya itu ditiru oleh manusia hingga saat ini. Begitu juga ketika Ibrahim beradu fikir, berdebat, mencari sesuatu yang terbaik dengan orang tuanya, melihat keadaan di sekitarnya, akhirnya dia berpikir, tidak mungkin seorang patung yang dibuat oleh manusia bisa memberi manfaat kepada manusia. Dan itu dibuktikan sampai hari ini dengan berhaji ke Baitullah dan nama Ibrahim diabadikan dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir atau dalam sholawat, bacaan sholat. Nah, pembahasan lebih lanjut pemirsa, tentu saja yang kita tunggu-tunggu narasumber kita sebagai sumber untuk menjelaskan Al-Quran. Karena menurut saya dalam perjalanan saya keliling dunia dari A ke B, B ke C di luar diri saya, itu saya pikir-pikir, saya rasa-rasa apa yang Kang Teddy jelaskan itu masuk akal, logik. Dan nomor satu, Al-Quran itu logik. Tidak logik pun logik. Karena apa? Pasti ada ayat di balik ayat, surat di balik surat. Tidak ada yang bertentangan karena semua saling menunjang satu kesatuan utuh. Bahwa diri itu kalau sempurna bisa makan.
Kalau tidak bisa makan, berarti sakit. Entah sakit tangannya, entah sakit perutnya, atau sakit pikirannya. Itu saja prolog dari saya sebagai host. Waktu dan kesempatan kita bikin panas malam ini karena udara di sekitar dingin. Monggo, Kang Fedi. Terima kasih atas berkenannya waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Kita dapat bertemu kembali masih dalam keadaan yang saling bisa menikmati saat ini. Alangkah tidak beruntungnya karena banyak makhluk ciptaan Allah yang bernama hamba dan yang bernama linasi sampai detik ini tidak bisa menikmati suasana maupun menikmati saat-saat yang semestinya indah ini menjadi tidak indah karena sesuatu hal yang berkaitan dengan banyak rasa yang ada di dalam sanubari kita masing-masing. Itulah mengapa kita harus selalu ingat bahwa kita sesungguhnya memang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa. Itu harus selalu kita ingatkan, kita reminding dalam diri kita. Karena memang itulah realitas sesungguhnya keberadaan kita. Tanpa adanya kekuatan, tanpa adanya sumber rasa yang ada di dalam diri kita itu, maka kita tidak bisa berdaya, tidak bisa merasakan semua rasa yang ada di dalam diri itu. Kalau sudah menyadari itu, berarti kita kembali kepada jati diri kita itu sesungguhnya bukan siapa-siapa. Itu. Karena kadangkala banyak orang itu lupa bahwa dia itu kehadiran dia itu sendiri, keberadaan dia itu sendiri, itu kadang tidak disadari. Kalau ada yang namanya sumber dari segala sumber rasa itu tadi adalah pengendalinya di luar secara sesuatu yang kasat mata ini dalam penciptaan itu sendiri. Makanya dikatakan, hai orang-orang yang lalai, hai orang-orang yang selalu melampaui batas, dari apa atas kejadian dijadikan di bumi ini gitu loh, di alam semesta ini. Padahal kita harus selalu mengingat, Mas, bahwa tasbih kita terhadap penciptaan kita sendiri itu apa sesungguhnya? Kan selama ini belum pernah kita bahas. Ngertinya tasbihnya Lombok di pedasnya itu. Tasbihnya burung ya di cawan, di terbangnya itu di awan itu. Tasbihnya burung, tasbihnya ikan ya karena dia di air berenangnya itu. Lah kita kan tidak pernah selama kita mulai awal kita start ngaji dulu, itu tidak pernah ada dari pemirsa ya harusnya bertanya kepada saya, lah Kang, kita sudah ngaji ke sana kemari membahas alam semesta, membahas katanya korelasi, interaksi, membahas ternyata kita membentuk ekosistem antara alam semesta, diri kita, alam semesta yang makro dengan alam semesta mikro kita. Ternyata di dalam diri kita disadari dan tidak ada dikendalikan oleh sel-sel, oleh mitokondria. Berarti ini kan mikrokosmos di dalam diri kita yang makrokosmos.
Sekalipun kita mengaku makrokosmos, ternyata di alam semesta sendiri kita adalah mikrokosmos. Mestinya timbul pertanyaan, lah Kang, kita sudah tahu tasbihnya burung, tasbihnya gluduk, tasbihnya gunung tuh sesungguhnya yang beledosnya mengeluarkan lahar, mengeluarkan segala macam rasa atau segala macam abu vulkanik, segala macam lava, segala macam kandungan pasir, segala macam kandungan besi, kandungan batu yang ada di dalamnya dikeluarkan. Itulah bentuk tasbihnya sesungguhnya. Bentuk tasbihnya bumi sendiri adalah pergeseran lipatan bumi itu sendiri, pergerakan bumi itu sendiri. Lah, tasbihnya matahari, bulan, bintang adalah berotasinya itu sendiri. Di lain itu tidak sekedar berotasi, tapi di situ juga berevolusi. Makanya ingat, mengapa wanita itu berevolusi? Dengan apa? Dengan ovumnya itu. Sehingga nanti ada ucapan sanah. Setiap bulan dia mengalami bulanan itu. Itu kan belum pernah disentuh sama sekali. Padahal mau tidak mau, makhluk hidup yang namanya gender. Setelah disebutkan secara jasmania, secara gender ada wanita dan laki-laki. Wanita akan mengalami berevolusi. Terbukti apa? Pelepasan sel telur itu sendiri. Kalau tidak terjadi pembuahan. Kan itu tidak pernah kita ingat. Itulah sesungguhnya. Kamu mengalami tasbihmu di situ. Lah, makhluk hidup yang namanya linasi dan yang namanya hamba, itu sesungguhnya tasbihnya ya musahadahmu nanti ditaruh di sini setelah dilahirkan itu, mengalami proses, itu kamu kan disebut sebagai khalifah fil ard. Lah, kekhalifahanmu itulah kamu sesungguhnya menasbihkan adanya kemusahadahanmu itu nanti kembali ke musahadah akhir. Itu sesungguhnya. Lah kemarin tidak pernah ada saya stimulus semacam itu, ada pertanyaan yang seperti itu. Makanya karena mengapa? Kamu dilimitasi tapi kamu punya akal pikiran. Lah yang mengakibatkan Kanjeng Nabi selama kenabian dan kerasulan itu beliau diangkat kenabian oleh Allah. Itu yang mengangkat bukan makhluk sesungguhnya. Tapi yang mengangkat adalah Sang Pencipta sendiri. Dengan bukti apa pengangkatannya itu? Istilahnya legalnya. Legalnya secara yuridis formal dan de facto bahwa kamu tuh ikilah kamu nabi dan rasul. Itu apa? Itu kan karena menerimanya Al-Qur'an itu sendiri. Itu loh. Padahal Al-Qur'an sesungguhnya ada di setiap makhluk yang telah diciptakan yang namanya Bani Adam itu. Ya jenengan, ya Mas Kaji, ya saya. Harus disadari itu. Lah akhirnya kamu mentasbihkannya kepada Allah apa bentuknya? Padahal kamu nanti bisa bertasbih sekaligus bisa berzikir di situ, bedanya dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu sekedar bisa bertasbih, tapi dia tidak bisa berzikir terhadap Sang Khalik. Kamu tidak. Itu yang perlu diingat. Itu loh pemirsa. Ini saya begini. Karena tadi ada pemirsa bagus sekali pertanyaannya. Itu bagi saya ini pertanyaan yang berlian. Teruskan, saya suka. Karena katanya membahas sesuatu yang realitas hidup. Karena kita hidup di alam semesta. Kita bercengkerama, kita berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Di mana coba saya tanya? Apakah selama ini kamu sadar tidak sadar di bulan, di Mars, di Pluto, di Jupiter? Kan tidak. Adanya ilmu pengetahuan, adanya jenjang kependidikan, adanya bereproduksi. Semua kamu mengungkapkan rasa yang ada di dalam dirimu, sumbernya bukan dari dirimu. Itu ya di sini, ini di alam semesta ini. Lah kalau kita tidak sadar membentuk ekosistem, terus gimana kita akan tahu tentang adaptasi terhadap perubahan? Karena keniscayaan hukum Allah berubah itu pasti. Itu sebuah kepastian. Dikunci di situ. Lah gimana kamu nanti bisa mengapresiasikan bentuk segala rasa yang telah ditiupkan oleh Allah di dalam dirimu? Saya tanya coba, Nyon Sewu. Ini kan harus kita bahas dulu di sini. Oke. Itu loh. Jadi Kang Teddy, menurut saya ya. Ya. Jadi rasa itu kan ada 9 rasa katanya. Iya, iya.
rasa dasar tuh ada 7. Jadi pertama, kalau pakai indera mata, itu kita merasakan terang dan gelap. Iya, mata itu memang tahunya terang dan Kemudian gelap. telinga, kita mendengarkan suara. Sebentar, kalau ingat gini kan kita harus meluruskan. Ya. Mata itu memang bisa membedakan, ini mata, antara terang dan gelap. Tapi sadari bahwa mata itu hanya bisa memandang ke depan, memandang ke samping, memandang ke samping kanan kiri, dan ke atas dan ke bawah. Tapi di belakang kamu tidak bisa. Itu harus diingat. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan semua rasa yang nempel di dalam dirimu. Pendengaran juga akan seperti itu. Nanti kamu akan tahu betul bahwa sesungguhnya punya dasar 9. Menjadi 17 itu setelah penerapan kekhalifahanmu itu. Itulah nanti bentuk tasbihmu sesungguhnya. Karena mengapa? Kamu bisa mentasbihkan itu semua kalau sudah bisa merasakan rasamu itu sendiri. Lah itulah pembuktiannya kan harus di sini, Mas. Mata sudah selidiki sendiri ya. Nanti yang merasakan kamu, yang menyelidiki kamu dengan bentuk interaksi, korelasi dengan lingkungan yang ada di sekelilingmu itu. Dengan pendengaranmu, dengan rasa lidahmu, dengan penciumanmu, dengan matamu. Akhirnya kamu bisa ini dengan perabamu. Kan nanti ada perasa, peraba, pendengaran, penglihatan. Nah, itulah penciuman. Itulah sesungguhnya dasar dari 5 ini. Nanti bisa berkembang menjadi 7, menjadi 9. Menjadi 17, itu kan setelah penerapan. Sebelum penerapan kan tidak. Karena dikatakan panca indera kan kita sudah punya istilahnya rumus. Sudah punya rumus panca indera itu kan 5. Indera kelima yang ada di dalam dirimu. Tapi kamu nanti akan merasakan segala rasa yang ada dengan korelasi alam semesta sekitarmu, sekelilingmu. Itu kan setelah kamu melakukan kekhalifahanmu itu sendiri gitu loh. Ya. Sehingga nanti kamu itu mengalami, makanya di surat Al-Isra itu kan kamu diperjalankan seorang hamba. Mengapa diperjalankan? Lah kita merasa berjalan enggak setiap hari itu? Berjalan. Melalui dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Ini kan kamu menjalankan jasmani rohanimu, mengikuti ini semua. Ya. Itu loh Mas maksudku. Sehingga kamu nanti menemukan sebuah puncak rasa itu sendiri. Yang ada di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Tapi bisa kamu mengimpuls, menerima rasa itu. Kan ada interaksi dengan sesuatu yang dari dalam. Atau ada yang ada sesuatu impul dari luar ini. Tapi tidak bisa dari luar kamu masukkan ke dalam ukuran. Kan tidak bisa. Harus semua itu timbulnya dari dalam. Mengolahnya di dalam dirimu sendiri, baru terjadilah itu yang namanya kekhalifahan interaksi itu. Itulah pemirsa ya. Monggo pemirsa, saya menekankan, monggo buka cara berpikir kita dengan realitas yang ada. Itulah nanti sesungguhnya kamu menemui realitas itu loh Mas. Pemirsa, itulah sama dengan Allah. Nur, petunjuk kecerdasan. Kurang dari 24 jam, beberapa jam. Hari ini kalau pemirsa lihat di short-short yang kami buat, itu fakta dan realita. Jadi ketika kita melakukan dengan rileks, dengan tanpa berpikir yang moga-moga dan kusuk-kusuk. Betul. Akhirnya kesusu dan moga-moga. Ya seperti yang saya tulis di short itu fakta. Karena berita gembiranya kami terima pagi ketika matahari terbit. Masih belum di tengah. Ya, sepenggalan. Itu berita gembira dan itu sudah kami bagikan di short. Dan kami tinggal menjalankan saja. Tadi malam tidak ada pun sedikit terbesit itu. Dan yang tahu saya, karena saya pembuktian. Nah, jadi pemirsa, saya tulis di situ cara melunasi. Nah, tuh baca kalau lihat shortnya. Terbukti, selesai. Tapi tidak semudah itu mendapatkannya pemirsa. Iya, otomatis itu nanti sesuai proses. Ya, sesuai proses masing-masing. Kamu dikatakan seorang khalifah berproses untuk menjumpai segala aktivitas yang korelasinya dengan yang kamu tempati itu. Betul. Itu loh, Mas. Isra Mi'raj tadi, perjalanan. Iya. Dan perjalanan itu
amat sangat sungguh menyenangkan. Iya, bisa kamu buktikan. Karena di dunia ini Iya. seperti hari ini nikmatnya rokok. Rokok. Dan semua itu yang harus membuktikan apakah berjamaah. Tidak. Artinya berjamaah nyuwun sewu ya, jangan dibiaskan. Bersama-sama. Kan tidak. Enggak. Artinya kamu punya kepentingan, ya Mas Kaji kepentingannya sendiri. Anaknya Mas Kaji juga punya kepentingan sendiri dengan alam semesta itu. Iya. Dengan lingkungan yang dihadapi. Terbukti apa enggak ini? Terbukti. Apakah anakmu enggak punya lingkungan sendiri untuk membuktikan keberadaan dia dengan interaksi dengan lingkungannya itu, dengan dunianya itu? Ya. Makanya di situ ada perubahan. Mengakhiri masa anak-anak, dia akan mengawali dunia remajanya. Mengakhiri dunia remajanya, dia akan mengawali masa dewasanya itu. Itulah sesungguhnya dia akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap tingkah lakunya itu sendiri dengan tempat interaksi itu. Betul. Pripun, kalau saya menjelaskan Sangat seperti jelas ini, dan Quran begitu memang. rasional dah. Sangat rasional. Acuannya kamu seperti itu biar bisa nanti innalillahi wa inna ilaihi roji'un, biar bisa la ilaha illallah, kan harus menggunakan acuan, menggunakan ukuran indikator. Dasar-dasar itu, itulah yang namanya Al-Quran di dalam dirimu. Dan itulah kamu bisa membedakan antara yang saya omongkan, membuktikan mata itu apa? Antara gelap dan terang. Sesungguhnya itu, tapi ada sesuatu yang kamu dengarkan. Karena mengapa? Membuktikan kamu tidak tuli. Itu lemah sesungguhnya. Jadi buktikan bahwa kamu tuh punya pendengaran tidak tuli. Bagaimana kamu punya mulut, bisa ngomong antara mulut yang terbimbing menggunakan tasbihnya dengan Al-Quran karena dituntut kekhalifahanmu itu, apakah sekedar menggunakan mulut seperti beo? Ya. Paham maksudnya? Paham. Karena tasbihnya burung, ya kicauannya itu. Satu suara. Tasbihnya anjing, ya gugupnya itu. Satu suara. Kamu tidak. Multi talent, multi demand. Itulah kamu. Multi kompleksitas. Itulah Mas. Jenengan kan saya ini bisa membuktikan itu sendiri. Masya Allah ternyata seperti ini setelah kita ngaji Al-Quran. Dan itu dimintai pertanggungjawaban. Ya dengan sendirinya karena dikunci dengan hukum-hukum Allah ya, hukum-hukum Rob untuk menjaga hukum kasualitas yang ada di sini. Hukum kasualitas itu hukum sebab akibat gitu aja lah. Makanya di situ ada konsekuensi logis. Setiap kamu berbuat, maka kamu akan menuai itu. Jadi pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Ada yang tanya, apa bedanya Allah dan Rob? Saya jawab, tapi kalau saya jawab, kalau pakai bahasa Kang Teddy, nanti tidak pintar-pintar. Buka video-video sebelumnya. Di situ jelas, Rob itu apa, Allah itu di mana, Somad itu kapan, Ahad itu bagaimana. Sangat jelas. Laha itu gimana? Buka di video-video sebelumnya. Itu sebetulnya kan rumus, Mas. Mengapa ada rumus seperti itu? Karena tidak mau disadari dan tidak. Nilai fungsinya Allah menjadi sosok sumbernya laha itu, menjadi Allah, menjadi Rob. Dengan semua kemasan ini adalah menjadi Sang Malik. Itu sesungguhnya untuk adaptif dirimu terhadap peradaban dan perubahan itu sendiri. Mas Kaji bisa mengonektivitaskan ya. Karena tidak serta-merta nanti kamu selalu megang Allah. Nggak bisa. Terus kamu selalu megang Allah juga nggak bisa. Karena mengapa? Interaksimu tidak dalam dirimu sendiri. Di situ ada konsekuensi terhadap lingkungan. Itu loh Mas. Di situ ada konsekuensi terhadap makhluk lainnya. Inilah yang mengakibatkan nanti perubahan-perubahan itu sesuai nilai fungsi, sosoknya harus tampil beda. Gini aja lah. Di dalam diri kita Mas Kaji nyuwun sewu. Mas Kaji Sony ini mulai dari 2 step kemarin menjadi anak kecil. Iya apa enggak? Sadar apa enggak? Sadar lah. Tapi sekarang Mas Kaji sendiri punya anak kecil enggak? Lah itu mengalami perubahan penyebutan apa enggak? Ya otomatis. Nah, makanya kemarin ada perubahan Le, Na, Mas, Pak. Akhirnya Bapak, setelah Bapak kakek nenek, setelah itu ya kembali lagi ke alam kelanggengan atau keabadian. Itu sering disebutkan di televisi, di media apa? Telah kembali berpulang ke alam keabadian.
keabadian. Karena keabadian bukan alam ini. Adanya perubahannya di alam sini, Mas. Ya. Tapi kalau di alam keabadian atau sebelum di sini, kan tidak ada perubahan, Mas. Ada perubahan. Itu loh kamu cara membuktikannya dan membedakan, Mas. Ngono loh maksudnya. Dan pemirsa yang bertanya juga, alam akhirat itu kan masih nanti. Ya, itu saya tidak membahas yang di luar kami podcast di sini. Jadi monggo dilihat juga video-video sebelumnya. Sudah sangat jelas asal kita tuh dari mana, bagaimana. Iya. Saat ini kita di sini di dunia. Betul. Dan akhirat pun ada di sini. Iya. Bukan nanti. Nah, nanti itu alam keabadian, Ya. setelahnya, Mas. Next, Ya. gitu loh. Jadi kalau panjenengan tanya alam akhirat itu nanti dikubur, setelah dikubur ketemu alam akhirat, bukan pemirsa. Nah, itu biar Kang Teddy aja lah yang kompeten menjelaskan. Monggo. Iya. Memang saya seneng, dia kecerdasannya sudah mulai tumbuh. Artinya dia tadi bisa membuktikan semua ini setelah saya ungkap, saya stimulus. Akhirnya dia concern terhadap pembicaraan kita. Oh, Al-Quran ini ternyata ini ya. Iya, memang sesungguhnya ini. Jadi bahas Al-Quran harus fokus ke Al-Quran ini. Jangan dicampur adukkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Ini sudah benar. Seneng sekali saya malam ini. Inilah keselarasan, bentuk keselarasan. Karena tidak bisa kamu keluar dari sini, gitu loh, Mas. Keluar dari sini ya konsekuensinya pindah alam. Jalan. Iya apa enggak? Ya. Coba Mas Kaji kita renungkan dengan kerendahan dari relung hati yang paling dalam. Bener apa enggak mau saya? Kalau jenengan pengen keluar dari sini mengingkari sebuah realitas berarti di mana? Ya, Bisanya di alam mimpi di alam mimpi. atau sekalian di alam keabadian. Iya apa enggak? Ya. Tertawa kan sampean? Ya. Tapi pernahkah kamu ngaji sedetail ini? Tidak. Itu loh. Itulah sesungguhnya namanya ngaji karena ngasah jiwamu. Jadi kalau boleh saya sedikit flashback Iya, ke belakang. coba gitu. Nanti kita mengerucut ke ini tadi ya, menerangkan akhirat itu tadi lah. Karena akhirat itu tidak sama dengan alam keabadian loh, Mas. Beda loh ya. Karena sebelum itu namanya apa, Mas? Nanti next itu future lah istilahnya. Ya, future. Di sini Ke saat depan. ini itu jenenge Masa apa? depan. Di sini saat ini kalau Sekarang dibahasakan keren nih sekarang juga lah ya. Tapi sebelumnya itu jenenge namanya apa? Masa lalu. Jadi ada masa lalu, masa sekarang, dan next yang akan datang. setelahnya. Ya. Setelah dari sini. Ya. Lah, bisa bahas seperti ini kalau kamu sumbernya tidak dari Al-Qur'an dan dirimu ini bisa. sendiri bersumber dari mana, Mas? Ya. Kalau tidak dari mimpi, angan-angan, melampaui sesuatu kan tidak bisa. Masa lalu itu sudah kita lalui dan kita ada di situ. Ya. Tapi kita tidak bisa kembali Kembali lagi ke sana. Masa saat ini, detik per detik, menit per menit sedang berlalu, sedang dijalani, Iya. nikmat rokok, Doing. nikmat minum dan sebagainya. Ya. Dan itu tidak bisa diulang. Ya enggak mungkin. 1 jam ke depan itu belum kita masuk. Belum kita lalui. Jadi kalau ada itu, bahasanya begini, walaupun ini terkait, tapi saya mencontohkan sederhananya begini. Kenapa tadi Kang Teddy bilang, mata hanya bisa melihat ke depan, ke samping, kiri, kanan. Telinga juga hanya bisa mengarah ke depan, tapi dia bisa mendengar di belakang. Semua. Tapi tidak bisa melihat ke belakang. Iya. Arah tinggal selalu ke depan. Iya, itu bukti. Nah, kemudian hidung juga ditaruh di depan. Kenapa nggak ditaruh di belakang? Yang di depan itu akan kita hadapi, makanya kita harus terjaga begini, Ya, memperhatikan. terjaga betul bahasanya. Kemudian yang di belakang, apapun itu sudah lalu, ya biarkan berlalu, nggak usah dipikir. Bentuk pembuktian rasamu itu loh. Iya, Iya apa enggak? ya, Bentuk pembuktian dari kamu mendengarkan, merasakan, melihat kan gitu. ya. Dan bisa diomong itu masa lalu, memori. Tapi bisa diomong saat ini. Saat ini. Nah, kemudian kenapa kaki bisa melangkah maju? Memang kita bisa mundur, tapi mesti nabrak karena mata kita arahnya ke depan. Tidak terbalik. Karena kalau orang jalan mundur, Ya enggak ada selamanya. Ya. Pernah kamu ketemu. adalah Itu orang loh. rodo setengah itu kan Ya, dia itu jalan orang mundur. setengah. Tapi kalau jenengan apa gelem Orang jalan mundur penuh ayo. kita. Lah iya nyuwun sewu, ini gini loh Mas, feedbacknya. Apa gelem jenengan praktekne mundur kuwi? Nggak mau. Lah, ya Jelas kita sudah. menghadapi sesuatu
yang pasti ke depan, Iya. tapi kita belum tahu apa. Itulah nanti ada Isa ibnu Maryam. Ke sana larinya. Cuman kita pastikan sesuatu itu mesti nikmat. Dengan Iya. catatan kita tidak berpikir macam-macam dan Iya. berharap macam-macam. Iya. Kalau kita berharap macam-macam dan berbikin macam-macam, dapatnya cuma macam satu. Iya, karena kesenjangan antara harapan kenyataanmu dalam mengarungi hidup itu menganga. Akhirnya sedih. Iya, seperti gelisah, bumi dan langit. takut. Gini, adanya pemisahan bumi dan langit, ini kan sebetulnya tidak bisa kamu satukan lagi gitu loh, Mas. Ya. Konsekuensinya, gini aja lah logikanya. Bumi itu adalah kakimu, Ya. langit itu adalah kepalamu. Ujungnya. Nah, apa mungkin kamu menyatukan kaki dan kepala? Tak tanya gitu aja lah. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali senam balet, tapi harus melipat-lipat badan. Sakit kalau yang nggak biasa. Butuh latihan. Tapi kan kamu menjadi sesuatu yang tidak rasional lagi dalam menghadapi kekhalifahanmu itu kalau menyatukan kepala dan kakimu. Realita hidup. Nah, gitu loh. Maksudku harus seperti ini ngaji Quran. Loh, karena kamu pengen mengungkap sesuatu yang ada di dalam dirimu. Iya. Menyadari itu. Ya. Itu maksud saya. Jadi pemirsa yang bertanya alam akhirat itu bukan nanti, sekarang. Nah, tapi saya bilang daripada salah, saya mengguru sih. Nanti ada waktunya saya ngomong kalau nggak ada yang bersangkutan. Kalau masih ada yang bersangkutan ya biarkan Kang Teddy aja. Iya. Ilok nanti. Iya, artinya begini pemirsa, saya tidak membedakan antara Mas Kaji dengan saya. Sebetulnya Mas Kaji punya musyahadah yang sama dengan saya apa enggak? Ya otomatis. Ya, sama kan? Iyalah. Berarti kan tidak ada bedanya antara Mas Ada Kaji beda. dengan saya. Udara yang dihirup Mas Kaji sama enggak dengan Sama. saya? Yang dimakan? Sama. Lah, sama. Hari ini. Iya. Kalau tadi beda. Iya. Terus saya kembali lagi bertanya. Terus apapun yang ada panca indera di dalam dirinya Mas Kaji dengan saya sama Sama. enggak? Itulah sesungguhnya ahad. Ya. Iya apa enggak? Ya. Kan harus sadar ke sana. Ya. Tapi nanti Standarisasi. akadmu kamu kembalikan ke somatmu dan kamu bisa mewujudkan akadmu kembali. Kan belum tentu sama antara Mas Kaji dengan saya. Pasti. Padahal Pasti. dalam Al-Quran kamu sesungguhnya harus gimana kalau itu? Harus sama dan cara pandangnya enggak bisa berbeda, Mas. Maksudku Yang ngono loh. membuat tidak sama kan karena akal dan pikirnya. Ada yang persis sama tujuannya. Tapi prosesnya bisa berbeda. Iya, saya ngomongnya bukan prosesnya, Mas. Hmm. Kamu mensikapi indramu ini, Sama. musahadahmu, ngono loh Mas maksudku. Sama. Nek kita mengalibikan dengan itu, ya lah nanti kamu Ya. dadi Artinya fungsi semua indera itu pasti Iya, sama. Nggak lah. mungkin beda. Karena itu adalah indikator. maksudku lah Al-Quran itulah yang kamu harus punya cara pandang tidak boleh berbeda. Ya. Dari kesamaan itulah kamu nanti menemukan somat keukhutanmu. Ya. Itu loh Mas aslinya. Mohon maaf pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya juga ada pemirsa tadi yang mengingatkan dalam omongan. Terima kasih ya. Bo, kalau ngomong bahasanya agak Pelan. bagus sedikit, Ya. jangan terlalu uraan karena Ya. didengar oleh halayak banyak. Iya. Ya, terima kasih pemirsa ya. Jadi memang kadang-kadang kita nih kan ini Nggak kontrol. obrolan. Mm-mm. Yang namanya obrolan itu mohon maaf pemirsa, kebiasaan di lingkungan. Iya. Dan kalau tidak akrab, Nggak mungkin seperti itu. tidak mungkin bahasanya seperti kami. Iya. Contoh pemirsa nih baru kenal 1-2 kali ketemu sama orang. Masa ngomongnya bisa dar-der-dor? Nggak mungkin. Oke. Ya, betul, Nah, betul. di sini karena saya ini sudah tahu, udah kenal lama, tabiat masing-masing sudah paham. Jadi dar-der-dor aja bunyinya. Ya gitu, nggak diatur. Gini, Enggak. tak tegaskan kembali gini Mas Kaji. Bener. Matur suwun sekali jenengan kasih masukan, tegur. Karena memang tutur kata itu memang sangat menunjukkan apa Kelas. yang ada di dalam diri kita ya. Ya nyuwun sewu dicontohkan Mas Kaji sesuatu yang real. Intonasi itu sesungguhnya tidak punya tujuan apapun kalau saling menyadari. Karena nyuwun sewu,
saat kami sedang berdiskusi, kadangkala ada sesuatu yang meletup-letup dalam diri saya. Karena sesungguhnya, gimana saya ngomongnya? Ya kadangkala lah, memang kita pengen menjelaskan Wajar. sesuatu. Tapi nyuwun sewu, ngapunten saya menghaturkan, mempersembahkan pengungkapan rasa bersalah saya. Memang kadang saya meledak-ledak seperti itu. Saking semangatnya membuktikan rasa yang ada itu tadi loh. Sesungguhnya bentuk itu saja. Ya. Saya tidak mau berselisih apapun sebetulnya. Tapi ini kan mengadu argumen. Bukan Kita mengadu harus argumen, bukan. Gimana ini? Jadi itu bahasa, mohon maaf Pembuktiannya. pemirsa ya, petunjuk, nur petunjuk dan kecerdasan. Jadi memang kalau kita membandingkan dengan huldi-huldi yang lain, satu pohon tuh buahnya nggak rata. Iya. Tapi iya. tetap namanya sama. Iya. Buah mangga. Iya. Ada yang di ujung sana dapat sinar warnanya kuning banget, merah. Yang di sini masih hijau, tidak rata. Tapi semuanya namanya mangga. Ya, salaman. Bener ini. Ukurannya juga. Pinter. Ini analogi yang sangat Ya. tepat. Dan itu ada pada dirimu, ada Ya. pada diriku. Ya, kalau manusia. Itu. Iya. Jadi saya mencontohkan mangga aja berjenis-jenis. Oh, iya, dan itu enggak bisa nanti kamu satukan. Ya, mulai Mangga dari ini kepodang, dengan ini. kedondong dan lain-lain. Iya. Nah, apalagi manusia. Jadi manusia juga, makanya kalau pemirsa paham ada bintang Gemini sampai bintang macam-macam itu, Apapun ya jumlahnya. Nah, itu menunjukkan karakter. Betul, keunikan masing-masing. Nah, karakter itu diwujudkan dengan an'am, nama-nama hewan itu tadi. Iya, betul. Ada yang ulo. Ulo itu sifatnya makan semua sak bulu-bulunya. Iya. Nggak dikasih kita. Jadi jangan berteman sama orang yang tipe sifatnya ulo. Jangan gitu. Nah, ini saya menunjukkan sifat. Iya, tapi Sifat manusia. tahu saya. Nah, jadi kita harus menghindari. Daripada kita dimakan. Iya, iyalah. Nah, iya. Yang saya bahas di sini adalah sifat. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Jadi tidak mungkin ulo kumpul sama kambing. Karena kambing selalu jadi korban. Dimakan, iya. Nah, kenali sifat kita, berkumpullah dengan habitatnya. Demikian juga dalam podcast ini. Kalau yang tidak sevibrasi, tidak setipe, sesifat, mesti akan menolak. Iya. Dan itu hal yang wajar, ini dunia. Iya, iya. Tapi ketika iya. sifat itu sama, contoh gini, yang makan rumput kan bukan cuma sapi. Iya. Ada kambing, ada kuda. Iya. Ya sudah, kumpullah sesama pemakan rumput. Iya. Minimal kamu tidak dimangsa. Iya, kalau kumpul sama harimau ya pemakan rumputnya pasti disikat. Nah, itu maksudnya pemirsa. Iya. Jadi no sensornya kita ini di sini menunjukkan yang realitas. Betul, betul. Ngapain kita sensor? Iya, begini. Itu sesungguhnya mengapa ada ekosistem, ada daur hidup. Di situ ada rantai makanan, tidak saling menyalahkan. Saat harimau memakan kambing, apakah kamu akan menyalahkan harimaunya karena memakan kambing? Ya, Tidak juga. Tidak juga. Karena itu sesuai dengan balance. Sunatulahnya. Ya, sesuai rantai makanan Iya. itu, Mas. Akhirnya tidak mengejas. Ya. Itu salah atau gini, tidak. Tapi ketika manusia, mohon maaf nih Kang Teddy, bukan mendahului tema, bukan. Iya, iya, paham, paham. Nggak apa-apa. Ketika ada polisi Iya. yang mengatur atau ada wasit. Heeh. Nah, wasit ini tugasnya, kambing kamu di sana makan rumputnya, jangan ke sebelah sini nanti kamu dimangsa sama harimau. Iya. Nah, ini wasit. Mm-mm. Nah, wasit ini orang. Mm-mm. Tapi orang ini harus Paham aturan betul. aturannya itu Quran. Iya. Gitu loh Iya, maksudnya. iya, saya paham. Jadi orang yang sudah bisa membedakan, bahkan dia bisa menengahi, disebut arif, ya. bijaksana. Iya. Dia tidak akan mengorbankan dan dikorbankan. Iya, otomatis. Itu tugasnya. Iya, itu kan bentuk nanti hasil, toh. Nah, Output kemanfaatan. dari kemanfaatan itu sesungguhnya nur itu loh. Nah, Kamu bisa menelaah sehingga dirimu bermanfaat terhadap lingkungan dan kehidupan yang lainnya. itu rasa. Iya, salah tapi satu namanya puncak. nur Ya. karena terbimbing dari Al-Qur'an. Ya. Itulah nanti yang dikatakan wakul ja'al haqqu wa zahaqal batilu inal batila
Karena zauqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wala yajidu dhalimina ila khosaro. Sesungguhnya endingnya ke sana karena bentuk outputnya. Tapi nyun sewu Mas, kita tidak bisa menafikan. Lah terus kalau harimau nanti tidak makan kambing, hidupnya dari mana? Kan juga harus ada namanya rantai makanan itu loh. Itu tetap Sistem. karena itu sistemnya Allah sendiri, gitu loh. Lah sekarang apakah kamu kalau saya ada mangga masak saya makan menyalahkan saya? Tidak lah. Karena kemanfaatan mangga tasbihnya untuk kamu makan kemanfaatannya itu. Kalau mangganya di luar halaman bebas. Ya. Tapi kalau mangganya di dalam halaman, nah itu beda. Ya. Aturan itulah yang harus ditegakkan. Betul, itulah gunanya Al-Qur'an. Dan itu harus tegak sendiri, bukan karena disuruh orang, karena diatur orang. Karena diri kita sifatnya adalah individu dan pribadi. Iya. Lah ketauhidan selama ini pemahaman Mas Kaji gimana? Wong ketauhidan itu nggak bisa ke anaknya, Bahasa bisa ke saya, ibunya gitu Mas. Di sini ini satu universal dulu. Iya. Setelah universal, makanya yang kita bahas kemarin-kemarin, ketika sudah kesadaran dan berkesadaran, Iya. maka dia akan menjadi sirotol mustaqim, lurus Iya, jalannya, betul. ada toleh kiri kanan lagi. Iya, Walaupun itu. matanya bisa toleh kiri kanan. Iya. Iya. Karena tidak menafikan yang lainnya akhirnya. Ya. Tahu nilai kemanfaatan masing-masing penciptaannya itu Ya. dengan sang pencipta. Itulah nanti akhirnya ada tasbih, ada dzikir, kamu bisa medzikirkan itu dan mentasbihkan itu. Jadi dulu pemirsa saya itu kalau melakukan ibadah ritual, khususnya sholat, itu saya memejamkan mata karena berharap ketemu, minimal dalam pikiran saya ketemu. Tapi ketika saya membayangkan, memang tidak bisa dibayangkan, yang muncul cuman yaitu seperti pemirsa sekarang, tulisan Allah, bunyi Allah, suara Allah, tapi bukan itu Allah itu. Nah, gitu itu loh. kan di lafadz, Mas. Ya, artinya iya, bayangan tahu. itu muncul ketika kita merem kan. Iya, Tulisan membayangkan. Allah, suara dan sebagainya. Dan Allah itu bukan itu gitu loh. Ya iya. Ini kan saya cerita, kemarin saya begitu. Nggih. Neng saya gini ini bukan karena saya mengantar atau marahi, bukan. Iya, ini paham. Kamu harus tumbuh itu gitu loh, Mas. Pemirsa Nur Petunjuk dan Kecerdasan, saya ini sedang membayangkan bagaimana dulu Ahmad setelah jadi Muhammad Iya. mengajak orang di Mekah itu. Angel, Mas. Ya sudah, Wes ngono ae. Wong ngejak dirine dhewe angel kok. padahal dulu nggak ada HP. Iya. Nah sekarang ini ada HP. Contohnya lebih gampang. Iya. Bagaimana dulu Mi'raj membayangkan buruk itu pesawat yang Iya. terbang pakai kuda terbang. Iya. Ternyata menurut saya sekarang lah ya, Iya, setelah saya Iya. berkesadaran, Iya. tidak begitu. Dan menggunakan kesadaranmu itu dengan berkesadaran. Jadi kalau saya itu bolak-balik nih ayatnya bunyi. Kalau ada Muhammad, kalau ada hambamu bertanya di mana aku lebih dekat dari urat leher. Lehermu. Itu berpuluh-puluh tahun. Didekatinya itu tadi dengan begini begitu dan begina lah, begono lah. Sampai pada akhirnya ketika pembuktian setelah dapat petunjuk dan yang menunjukkan itu kan Kang Teddy. Akhirnya saya pikir, salah. Itu ya artinya Quran dibaca Kang Teddy, dikasih tahu ke saya. didiskusikan bersama. Ya, akhirnya saya tak pukar, pikir, tak ulek-ulek, tak ini, diam. Tapi saya belum meyakini, cuman logik. Tapi siapa? Di mana? Dasar dan dalilnya. Kan saya tidak tahu. Ya saya memang baca. Tapi saya belum Bisa sepaham Kang Teddy. Ya, belum ada koneksi, benar. Belum ada vibrasi, belum muncul. Dan saya belum bisa meresonansikan. Dalam perenungannya akhirnya saya pikir, bahkan saya itu dulu surga itu piye, neraka itu nanti soroman. Iya. Tapi kalau dibaca Quran lagi merugi,
kemudian Kang Teddy cerita ini. Saya dulu pemirsa, mohon maaf nih pemirsa. Ya. Dijeda dulu, kelamaan Mas. Belum, Mas, Dijeda dulu. baru belum. Saya itu jamnya. Jadi biar runtut satu putarannya. Iya, Jadi gini. Iya. Ketika saya membayangkan, contoh gini ya, saya membayangkan Korea. Saya kan belum pernah ke Korea, ke Seoul, Iya. belum pernah. Iya. Kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bayangkan dulu zaman dahulu. Iya. Kalau sekarang kan saya bisa lihat YouTube. Iya. Oh, ternyata begini. Iya. Tapi kan saya belum pernah ke sana, tapi Iya. tahu. Tahu itu kan hanya melihat, mendengar, tapi belum secara fisik membuktikan. Asli ke sana. Itu namanya kan pesi. Iya, bayanmu nggak ada. Nah, itu loh maksud saya. Musyahadah tidak seperti itu. Maksudnya iya. mau kamu tarik ke sana. Iya. toh. Musyahadah itu tidak seperti itu. Ya. Gitu loh. Nah, lain kalau saya bilang ke Jakarta. Oh, saya bisa membayangkan. Badan saya pun sudah makan. Dan pernah di sana. Nah, makan. Contohnya soto Betawi. Iya. Kan Iya. itu ya. Nah, ketika itu saya otak-atik, saya olah. Akhirnya saya berkesimpulan. Saya tidak mau lagi membayang-bayangkan yang aneh-aneh. Betul. Betul itu. Karena kalau saya membayangkan namanya Ya ilusi. ilusi, kalau lagi tidur mimpi. Mimpi. Nah, Gitu tapi loh. ini tidak tidur tapi mimpi. Koyo-koyo. Akhirnya kan gitu. Itu Wes, maksudnya. gini. Nah, sekarang gini ya. Saya tegaskan. Sesungguhnya yang Al-Quran itu mengapa ada huda. Ada bayinah. Kamu nanti bisa dikatakan furqon. Ini belum tentu menjadi nur. Karena mengapa? Karena rangkaian itu tadi, Mas, harus satu kesatuan utuh di dalam dirimu, dan dirimu bisa membuktikan rasa yang ada di sini ini tadi. Lah, fungsinya panca inderamu untuk apa kalau tidak kamu buktikan dengan keberadaan ini? Ya. Lah, itu kan selalu tidak bisa meninggalkan alam sekelilingmu, toh, Mas. Ya. Itulah keberadaan Allah meliputi akhirnya nanti di dalam dirimu. Seperti niscayanya siang dan malam. Nah, itulah Mas bener jenengan. Itulah jenengan pengen membuktikan, membayangkan hudanya Allah itu sehingga nanti jadi furqon. Ya. Tapi tidak sekedar menjadi ini, Ya. tapi dari seluruh rangkaian ini menjadi nur. Kan kamu betul-betul harus berada saat ini, detik ini, di sini kan itu. Toh. Ya, jadi dulu itu saya perjalanan malam terus. Karena perjalanan malam semua satu warna hitam. Ya gelap, Mas. Jenenge engko dadi jahil. Ya. Bisa lagi dadi musyrik wong ora tau nemokne padang atau Ya. terang itu sendiri. Tapi ketika siang saya lewat sana lagi, loh, kok reno-reno? Akhirnya, oh iya, Kok fungsi macem-macem. salah satu fungsi mata Nanti saya. orang luar Jawa enggak tahu. Salah satu fungsi mata saya akhirnya berkata, oh merah, kuning, hijau, biru, jingga, dan sebagainya. Ya, Oh. ya. Sangat benar ini Akhirnya juga. saya hubungkan dengan surat Al-Kahfi. Heeh. Ketika orang yang melakukan sholat 1000 rakaat lah biar gampang. Dicemplungkan ke neraka sampai Gusti. Ya, iya. Kalau tidak bisa seluruhnya terjadi itu tadi. Nah, akhirnya ini ceritanya di Al-Kahfi yang saya ingat loh ya. Dia dicemplungkan ke neraka sama Allah. Dia protes. Katanya, Tuhan, saya sudah menyembahmu ketika di dunia. Saya ini. Kenapa kamu masukkan ke neraka? Kata Tuhan, saya ciptakan mata kok mbok gawe merem. Gak tolah-toleh kiri kananmu. Saya kasih telinga kok nggak kamu pakai. Kok mendelep di dalam gua. Tidak mau bersosial, berinteraksi dengan alam. Kesempurnaan tubuhmu kok mbok gawe ruku sujud. Nggak lia-liane. Lah terus buat apa saya menciptakan kesempurnaan di dalam dirimu? Iya. Nah, akhirnya setelah saya pikir, saya konekkan dengan keadaan sekarang. Iya, Saya tidak mengonekkan bener. dengan yang kemarin loh ya. Iya, benar. Akhirnya, oh, kesempurnaan tubuh, pembuktiannya adalah kita bergerak. Berubah berarti. Berubah menjadi yang terbaik. Dan kemanfaatan buat lingkungan, buat dunia ketika kita hidup. Karena ternyata kita disuruh berkembang biak dengan aturan. Iya. Oh, begini toh. Sampai akhirnya sampai menangis.
Iya. Tapi saya membuat tertawa. Karena apa? Ngapain lagi ditangisin? Tapi hari ini saya menangis. Tapi tidak di depan Pak Kang Teddy. Kenapa saya menangis? Untung Indonesia ini merdeka ono ABRI. Selamat hari ABRI. ABRI 5 Oktober. Dan saya bangga sebagai warga negara Indonesia dipimpin oleh presiden kita yang ke-8. Ya. Kenapa? Lenggak ono tentara biar ya opo? Iyalah. Merdeka. Iya ya tetap. Dan itu saya menangis haru. Alangkah nikmatnya hidup di Indonesia. Bayangkan kalau sekarang kita hidup di Gaza. Itu pemirsa sesungguhnya ngaji yang benar itu ya. Maaf saya bukan mengunggul-unggulkan ya. Karena mau tidak mau Mas, kita itu kan kita ini kan menjalankan sesuatu yang esensi penggerak di dalam diri kita kan yang tidak nampak. Ya. Kalau ini tidak kita bahas tuntas, bahasnya di sini, merasakannya di sini, nanti kan jadi bohongan kamu hidup itu. Ya. Karena selalu mengingkari realitas yang kamu hadapi sendiri. Ya. Itu loh sesungguhnya. Makanya ini kan dalam rangka proses untuk mengungkap itu semua. Tapi harus kamu cocokkan dengan keberadaan realitas itu. Ya. Kalau sudah tahu realitas itu, kembalikan lagi. Oh iya ya, akhirnya apa yang menjadi orientasi konsepmu ternyata tidak terjadi sesuatu yang kamu ekspektasikan dengan nilai itu, kan kamu bisa mengembalikan kepada Sang Maha Pencipta itu. Gitu loh. Karena kamu mengakui ketundukanmu namanya hamba itu di situ nanti. Sehingga kamu sangat mengakui, oh ternyata saya ini hamba. Ada yang menciptakan saya. Nyatanya lingkunganku ya ada yang menciptakan. Itulah kamu nanti bilang Maliki Yaumiddin itu loh. Merinding pemirsa. Aslinya ya itulah gitu loh. Jadi pemirsa, saya tidak ngerti Quran. Tapi orang-orang tua kita dengan bahasa lain pepatah. Katanya, ojo seperti pungguk merindukan bulan. Jangan seperti juga katak dalam tempurung. Nah, itu kan kontradiktif. Pungguk merindukan bulan, katak dalam tempurung. Betul. Nah, kalau kita bayangkan, iya. Kalau kita disuruh ngaji dulu 30 juz moco, iya. Kangelan. Ya kangelan apalagi sampai ngapal ke. Nah, wong sesuk enek tagihan wis ngelu batuke. Nah, itu loh. Tapi ketika kita menarik benang merah dengan merenung dan berpikir tentang sesuatu, apa saja sesuatu. Oh, pungguk merindukan bulan itu sesuatu yang di luar kemampuan dirimu. Iya, iya. Akhirnya ngeluh saya. Ya iya. Nah, tapi juga ojo seperti katak dalam tempurung. Gelap tok isinya. Ya selain gelap ya perasaanmu sudah seperti yo-yo, tapi begitu tempurungnya dibuka, loh alam semesta seluas ini. Nah, ngono loh pemirsa. Jadi yang kita kaji di sini, kaji loh ya, realitas. Ya. Bagaimana kamu bisa dengan indera-indera tadi, kamu bergerak, berubah, golek pena. Iya. Pena nikmat mesti. Iya. Tapi ojo ngeluh-ngeluh ndase. Mencari kebenaran karena kamu nanti bisa menemukan pembenaran itu. Karena kebenaran ini sesungguhnya kesadaran. Tapi menggunakan berkesadaran bisa membedakan antara kebenaran ini, sebuah pembenaran dan kebenaran ini, itu merupakan nur itu tadi. Itu loh. Nah, akhirnya Kang Teddy, saya cocokkan dengan ayat-ayat ya, otomatis saya buka-buka ya. Akhirnya saya meyakini surga itu bukan moga-moga, pasti. Iya, iyalah. Nah, selama ini kan doktrinnya, saya ngomong doktrin loh ya, dari kiri kanan depan belakang atau huldi-huldi itu. Iya. Moga-moga besok. Kan nyuwun sewu, gak usah mbuktekne sing akeh-akeh Mas ya. Di angkot kamu kan pernah baca ya. Bayar sekarang, besok gratis. Coba buktikan kalau kamu nunggu angkot itu setiap hari naik. Bayar apa tidak kenyataannya? Apa dapat gratis? Gimana? Bayar terus. Lah apalagi kalau benjing panjenengan teng mriko. Lah terus ini konektivitasnya bagaimana? Tidak ada. Goro. Nah itulah ya. Maksudku saya
kamu yang realistis sajalah hidup ini. Kamu buktikan dalam penerapanmu itu. Itu Mas Kaji. Bahasa sederhananya gini Kang, biar Gimana? nggak terlalu sulit. Ya, Contoh nih ya pemirsa, langsung pemirsa Nur petunjuk kecerdasan. Saya mau ke sebuah kota. iya, Otomatis kan kota itu, provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur kan? iya. Ya. Atau ya kita yang lebih rendah lah biar lebih rileks. Skupnya lebih kecil, Ya, skupnya lebih kecil. Kita ke kecamatan Ah, Ndiwe. iya, Kalau kita tidak ada yang kenal di kecamatan itu, bagaimana keadaan kita? Perantau kan? Nggak ada Iya. yang kenal. iya. Terus, Tapi berhubung saya punya kenalan di Ndiwe itu, namanya Jujun misalnya. ya, Ternyata Jujun ini kawan akrabnya Pak Camat. ya, Ketika saya ketemu Jujun, ternyata, Jun, aku luwe. Waduh, kata Jujun, waduh. Ayo, dibawalah saya ke rumah Pak Camat. ya. Karena Jujun akrab sama Pak Camat, dia bisik-bisik sama Pak Camat. Akhirnya saya makan enak. Ya, Saya, Jujun, dan Pak Camat. ya. Seandainya saya nggak kenal Jujun, mungkin nggak saya makan di rumah Pak Camat? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nah. jawabannya itu. Pasti kan? Iya, nah itu. Nah, tapi karena saya kenal Jujun, Ah. akhirnya saya bisa ke rumah Pak Camat Iya. dan makan di sana. Ya. Yang mau saya sampaikan konteks di sini adalah Korelitasnya gimana? kalau saya tidak kenal Jujun, Mm, saya tidak mungkin makan di rumah Pak Camat. mm, Lapar. mm, Tapi karena saya kenal Jujun, mm, tidak pernah terpikir sebelumnya saya makan enak di rumah Pak Camat. mm. Jujun inilah risalah pembawa saya sampai di rumah Pak Camat. Iya, iya, Dan saya tidak perlu bingung-bingung harus Ya. kenal dulu dengan Pak Camat secara prosedural. iya. Cukup kenal Jujun. Mm-mm. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, ketika kita paham Quran, Mm. maka kita bisa mengolah isi dunia. Iya, berarti Qur'annya ini siapa? Qurannya ini otomatis yang ngerti Quran. Dan itu sudah diturunkan. Siapa? Ahmad yang menjadi Muhammad. Iya, Gitu loh. iya, Pembuktiannya ya diri kita. iya, Karena kita membuktikan bahwa benar Ahmad sudah pernah datang dan jadi Muhammad. iya, Dan Allah juga benar merefleksikan semua tentang zatnya, tentang sifatnya di Muhammad iya, sebagai akhlakul karimah. iya. Nanti Bama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, Tidak ada pengecualian. kata Kang Teddy berdasarkan Quran tentunya kan. Oh iya, otomatis Nah, Mas. karena ini biar jelas. Nanti Iya. katanya Kang Teddy mengada-ngada. Iyalah. Karena sudah dinas Muhammad itu nabi terakhir, Mm. maka tidak ada lagi yang boleh mengaku-ngaku Muhammad walaupun dia mengerti Quran. Iya, itu nanti makanya kamu menjadi ulama warasatul Nah. anbiya. Nyekel warisannya Nabi. Siapa saja yang mengerti Quran Heeh. dan mengajarkan setelah Iya. dia memahami, Nah. dia mengamalkan, Iya. mengajak ikut Quran, Iya. itulah warasatul anbiya. Iya. Bukan betul. yang dalam tanda kutip seperti kita pada dogma. umumnya. Iya. Nah, gitu loh. Karena itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan formal dan penitilan. Kalau Betul. harus pendidikan formal berarti harus Profesor Muhammad. Iyalah. Faktanya, Iya nyun sewu ngerti dhewe Mas Allahumma sholli Kaji. ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad bukan Allahumma sholli ala Ahmad. Tahu maksudnya di sini? Mengapa setiap sholawatmu bukan ke Ahmadnya? Menunjukkan sebuah nama. Bukan. Tapi justru Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Karena Ahmadnya sudah berubah. Ya Menjadi- jadi lemah. Itu dia. Karena makhluk. Yang tersisa adalah Risalahnya itu sendiri. Itulah Al-Quran yang telah diturunkan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Lah itu kan bisa kepada linasi dan hamba itu sendiri. Tidak harus mengerucut menuju ke salah satu sosok atau nama. betul. Lah kamu linasi bukan? Ya otomatis. Kamu hamba bukan? Otomatis. Lah kalau saudara
Sadar begitu berarti yang Isra Mi'raj mestinya si Ahmad apa kamu? Saya. Ya sudah. Itu Pemirsa, loh maksud saya. Nur, petunjuk kecerdasan. Setelah kita omongkan, ya yang kita omongkan ini Nur. Betul, kemasannya itu. Ya pemirsa ya.